siang. Pada saat ini saya diminta untuk memberikan pesan mungkin untuk saya, untuk semua kita yang ada di sini. Sebenarnya semula saya sudah menyiapkan riwayat pekerjaan saya sebagai katekis sejak 1 April, karena saya diangkat sebagai katekis 1 April 1971 sampai Oktober 1915. Dan memang sebagai katekis saya sampai Oktober, saya berakhir di Kendawangan itu sampai Oktober 1915. Ya, jadi mohon maaf, maklumlah sudah. Jadi saya pertama memang waktu datang ke Ketapang ini pada waktu tahun 1971 itu bulan April, saya sebenarnya mau ditempatkan di paroki Balai Berkuah oleh uskup. Tapi sementara waktu uskup mengatakan pada uskup Sreken mengatakan pada saya, tunggu sebentar, kamu akan sambil menunggu SK-nya, kamu ditugaskan. Jadi saya ditugaskan untuk mengajar di sekolah-sekolah negeri. Waktu itu karena belum ada guru agama Katolik. Nah, tapi sementara waktu uskup mengatakan saya, setelah sebulan itu uskup mengatakan kepada saya, tidak jadi saya pindah ke Balai Berkuah karena saya harus mengganti tugas Bruder Alcuino FPC yang pada waktu itu dia pindah ke Tumangkiti. Saya menggantikan tugas dia untuk mengajar di kursus kateketik Uskupan Ketapang. Waktu itu ada kursus kateketik. Mungkin kalau guru-guru FPC itu ada yang pernah mengikuti kursus kateketik, atau mereka yang sekolah di STM dulu juga ada yang mengikuti kursus kateketik itu. Nah, saya tidak bisa membaca semuanya ini, hanya saya mengatakan bahwa pada periode tahun 1988 saya ditugaskan di paroki Santa Gema Gangga di Ketapang. Ya. Jadi saya ditugaskan untuk mengajar di sekolah-sekolah. Juga saya mengajar katekomen untuk orang-orang Cina. Pada waktu itu memang diminta oleh Bapak Uskup untuk orang-orang Tionghoa. Dan pada awal tahun 72 kami mulai membuka stasi di daerah Satung, ya, Manjau, Medoyan, Kepayang, ya, Cipinang itu. Lalu kemudian saya bertambah tugas, setiap hari Sabtu saya harus pergi ke stasi itu untuk mengajar mereka, mengajar katekomen, dan memimpin ibadat juga. Nah, terus kemudian saya bersama dengan Pastor Dirun, dan pada waktu saya pindah, saya diganti oleh katekis Agus Akui. Mungkin sudah ada yang kenal Agus Akui, ya, di Kepayang itu. Nah, kemudian pada periode berikutnya, pada tahun 1988 sampai 1995, saya diminta untuk ditugaskan di stasi Munggu dan Silingan, Kedawangan. Jadi pada waktu itu ada permintaan dari sana, jadi saya diminta untuk mengajar mereka di sana. Nah, jadi tugas saya seperti mengajar katekomen, memimpin ibadat,
Lalu kemudian dan seterusnya mungkin nanti saya berikan Bapak Uskup bisa dibaca. Nah kemudian setelah tahun periode 1995 sampai 2007 saya dipindahkan ke paroki Sinkronis Romius Tolina. Ya. Dan di situ saya, karena di situ pada umumnya masyarakatnya atau orang-orangnya sudah banyak yang Katolik. Jadi tugas saya pertama kali itu waktu itu membentuk pengurus-pengurus stasi, karena pada waktu itu banyak orang-orang trans, belum ada pengurus di stasi-stasi. Ya. Nah, terus juga dan pada waktu itu banyak masalah-masalah, khususnya masalah keluarga-keluarga dari NTT yang atau orang Dayak yang banyak kawin adat, baru mengurus atau mereka untuk mengurus perkawinan secara Katolik. Nah, kemudian di tahun 1997 sampai 99 saya di DPR. Nah, dan kemudian pada tahun 2007 sampai 2015 saya kembali ke paroki Kendawangan bersama dengan Romo Stefanus Magus. Nah, dengan pastor waktu itu Pastor Lintas, dan sebelum Pastor Hari Putih pindah ke tidak ada beliau. Nah, jadi pada dari tahun periode dari Oktober 2015 sampai dengan Desember 2022 saya merasa bahwa saya tidak mampu lagi bertugas sebagai katekis. Lalu saya waktu itu setelah dari Kendawang itu mengundurkan diri, dan saya pada waktu itu banyak di Komisi Kateketik. Memang sebelumnya saya juga di Komisi Kateketik. Nah, dalam Komisi Kateketik itu saya juga mengurus daftar gaji para katekis. Gaji katekis itu membuat proposal ke Pemda untuk lomba kitab suci setiap tahun, membuat proposal untuk DSAK untuk pembekalan pelatihan prodiakon, melaksanakan CC lomba kitab suci dan pemazmur di paroki-paroki, pelatihan memimpin ibadat hari Minggu di paroki-paroki, membuat SK katekis dan sayuran keuskupan, menyelenggarakan retret tahunan secara berkala untuk para katekis, mengagendakan surat masuk dan keluar. Itu tugas saya waktu di Komisi Katekis. Nah, jadi memang saya pertama-tama kepada para pastor, di mana dulu saya bekerja di Manjau, di daerah Manjau itu masih masuk paroki Santa Gino Dardani. Lalu kemudian dengan paroki Sumberina, dengan paroki Kendawangan, saya memang bersama-sama dengan pastor itu. Maka kesan-kesan saya selama saya menjadi katekis bersama dengan para pastor di mana saya bekerja, saya dapat bekerja dengan baik, bekerja sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dengan pastor, karena pastor menganggap saya sebagai rekan kerja dan sebagai tuan, sebagai bos. Jadi pastor dia memang
menganggap saya bukan sebagai rekan kerjanya mereka, maka saya dapat melaksanakan pekerjaan saya dengan sebaik-baiknya sebagai aktivis. Nah, pesan yang lain bahwa untuk para pastor yang dimana saya bekerja, walaupun di tempat bekerja itu juga dengan pastor-pastor di paroki-paroki, karena kami sering bertemu pada waktu ada lomba kitab suci misalnya, hampir seluruh paroki waktu itu sudah ditempati untuk lomba kitab suci. Tapi karena COVID kemarin lalu berhenti, tidak ada kegiatan lomba kitab suci lagi, tidak ada kegiatan pelatihan apapun. Nah, setiap kali kami mengadakan lomba kitab suci atau pelatihan untuk pemimpin umat, para diakon, kami sangat dibantu oleh para pastor dan juga oleh pemimpin-pemimpin umat yang ada di stasi-stasi di paroki itu. Nah, karena kalau tidak ada bantuan mereka, para pastor itu tidak mungkin bahwa itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi bahwa bagaimana para pastor itu menerima kami dan para pastor itu sungguh-sungguh membantu kami dalam program lomba kitab suci, pemakmur dan sebagainya itu program dari Komisi Kateketik. Nah, kami mengucapkan terima kasih semuanya itu. Nah, lalu kemudian berkesan memang dengan para pastor yang bertugas di pedalaman itu, di mana mereka bekerja dengan sungguh-sungguh dan baik, ya, khususnya membantu kita di dalam melaksanakan tugas seperti pelatihan, prodiakon, pembekalan untuk para aktivis dan sebagainya itu. Dan juga waktu saya sebagai pegawai negeri, waktu itu saya ditugaskan sebagai pengawas untuk guru agama pendidikan SD. Saya setiap kali ke paroki-paroki itu, saya kalau ke paroki saya pasti bermalam di pastoral, dan pastoral selalu menerima saya dengan baik, membantu saya juga, ya. Karena kalau pastor tidak membantu saya, tidak mungkin juga tidak dapat jalan. Karena waktu itu tugas uang perjalanan itu 1 tahunnya kita hanya dapat 120.000 rupiah, sampai mana itu kan? Nah, bayangkan kalau saya pergi ke daerah Balai, dari sini ke Balai saya naik onca, berapa itu? Tapi kena bantuan para pastor, di Balai misalnya saya kekurangan bensin, ada pastor yang bantu saya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa saya mau mengunjungi guru-guru agama Katolik di sekolah-sekolah itu. Ya. Nah, saya diminta juga supaya guru-guru agama di sekolah-sekolah itu sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya sebagai guru agama Katolik yang baik. Memang pernah kami tegur beberapa guru agama itu. Setiap kali mungkin kami pergi, lalu kemudian kami tidak menemukan guru agamanya di sekolah itu. Saya tanya kemana? Pas waktu itu hari Minggu. Lalu mereka katakan pergi kemana? Pergi jualan. Ya. Jadi mungkin ada aktivis, ada yang di sini atau tidak, atau guru agama ada yang ikut kan? Nah, jadi inilah yang diinginkan pastor waktu itu di pedalaman itu, supaya pastor-pastor itu
sungguh-sungguh dapat membantu paroki di mana dia ditugaskan. Nah, oleh karena itu Keuskupan Ketapang waktu itu, karena memang sangat diperlukan tenaga guru-guru agama itu, diadakan kursus kateketik. Nah, mereka yang guru-guru agama, terutama yang diwajibkan untuk mengikuti kursus kateketik itu, mereka yang di SPG, ya, guru-guru SPG. Tapi lama-lama berkembang, kemudian dari STM, dari SMA mereka ikut. Mungkin ada juga dari suster yang ikut pada waktu itu. Ya. Nah, itu memang diharapkan untuk nantinya mereka kembali ke tempat tugasnya, di mana mereka ditugaskan sebagai guru pegawai negeri itu, guru agama pegawai negeri itu, mereka dapat membantu paroki untuk memimpin ibadat di mana mereka berada, mengajar agama, dokumen, itu yang diharapkan dari kursus itu. Nah, jadi kesan saya dengan para pastor, baik yang waktu saya bertugas dengan para pastor, bahwa saya tidak diperlakukan bahwa saya bukan sebagai teman kerja. Jadi dia bukan sebagai bos yang hanya memerintah saya, tapi memang sungguh-sungguh sebagai teman kerja. Nah, itu yang saya masih ingat sekali. Misalnya saya dengan Pastor Yerun, mungkin ada yang kenal dengan Pastor Yerun. Pastor Yerun itu sudah kembali ke Belanda, sekarang sudah tidak ada lagi, dia sudah meninggal. Nah, dia sangat memperhatikan kita sebagai katekis, ya, yang bekerja membantu di paroki. Misalnya kalau kita kerusakan Honda, dia harus terus, wah, baik saja katanya. Nah, itu jadi seperti itu, mereka sungguh memperhatikan katekisnya. Dan juga kepada katekis di mana saya dulu bekerja. Nah, lalu pesan saya mungkin juga untuk bisa diterima oleh para pastor, duda, suster, bapak, ibu. Ya. Saya bekerja adalah, saya katakan tadi, dari tahun 71 sampai Desember 2022, ya, sebagai katekis sampai tahun 2015. Ya. Jadi saya bisa merasakan bahwa walaupun saya sudah sebagai pegawai negeri, ya, waktu itu memang Uskup Insinyur Pujo itu minta pada saya, kamu sudah pegawai negeri, gitu, tapi kamu harus membantu kami lagi seperti biasa, pergi ke stasi kalau hari Minggu katanya. Saya mau saja, saya menerima apa yang dikatakan Insinyur itu. Ya, saya laksanakan tugas setiap, walaupun saya sebagai pegawai negeri, saya setiap Sabtu saya pergi keluar kota untuk mengajar agama di sana, memimpin ibadat dan sebagainya. Nah, walaupun saya waktu itu di DPR selama kurang lebih 2 tahun, waktu itu kan ada Ustaz Soeharto diberhentikan waktu itu, lalu kami hanya 2 tahun saja. Selama di DPR itu saya juga tetap pergi ke stasi bila mana saya ada kelonggaran untuk tidak ada rapat di DPR atau tidak ada kegiatan DPR. Jadi walaupun saya sebagai pegawai negeri, sebagai anggota DPR, saya tetap melakukan kegiatan saya sebagai katekis. Nah, saya tidak habis pikir mengapa saya mau, ya, apa yang mendorong
saya sehingga saya bisa melakukan itu. Ya. Nah, lalu kita semua tahu, saya pikir kita pernah membaca Yeremia 1 ayat 5, itu kan panggilan Yeremia bahwa dia dipanggil sejak dalam kandungan ibunya. Nah, lalu saya merasa bahwa tugas saya sebagai katekis memang sudah panggilan Tuhan. Mungkin sejak saya dikandung ibu saya, Tuhan sudah menentukan. Itu panggilan Tuhan. Nah, kalau itu panggilan Tuhan, saya harus melaksanakan panggilan Tuhan sampai semampu-mampunya saya melaksanakan tugas yang diberikan kepada saya. Nah, maka saya pikir bahwa kalau kita semua merenungkan ini, baik kita sebagai pastor, baik kita sebagai bruder, sebagai suster, ya, kita pasti mengalami banyak masalah di dalam tugas dan pekerjaan kita. Tidak ada orang dalam tidak mengalami masalah. Orang berkeluarga pun mengalami masalah. Orang jadi pastor pun ada masalah juga. Jadi tidak lepas kita dari masalah itu. Tapi bagaimana kita selalu ingat apa yang menjadi tugas panggilan kita, apakah sebagai bapak keluarga, ibu keluarga, sebagai pastor, sebagai bruder, sebagai suster, tapi kita ingat dan apa yang Tuhan katakan kepada Yeremia bahwa dia dipanggil sejak dalam rahim ibunya. Nah, kita pun mungkin sudah ditetapkan Tuhan sejak di dalam rahim ibu kita. Nah, sekarang misalnya walaupun kita mau sudah dipanggil Tuhan, seperti misalnya Yunus kan sudah dipanggil Tuhan sebagai nabi, itu mewartakan kabar baik Tuhan itu. Tapi dia melarikan diri. Tapi tetap juga Tuhan memanggil menyuruh dia melaksanakan tugas itu. Nah, itu saya kira juga bagi kita, walaupun kita tidak mau dipanggil menjadi seperti itu, kita harus dipanggil seperti itu. Kita melepaskan diri, tetap kita Tuhan memerlukan kita. Sudah selesai. Nah, akhir saya mau mengucapkan terima kasih baik kepada Bapak Uskup, ya, dalam saya menjalankan tugas saya sebagai katekis secara penuh maupun paruh waktu maupun sesudah saya tidak sebagai katekis, saya masih menjalankan tugas saya di Uskupan sampai tahun 2015 itu bulan Desember, bukan 2022 bulan Desember. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Uskup, kepada para pastor, di mana saya pernah bekerja bersama dengan para pastor, baik di setiap paroki di mana kami mengadakan penantaran atau pembekalan untuk para katekis atau guru agama atau kepada prodiakon, pemimpin umat. Ya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu, pada juga suster, di mana juga saya pernah bekerja di Suster Agustinus selama beberapa tahun, cukup lama saya rasa mengajar Suster Agustinus. Dan mengucapkan terima kasih banyak, dan saya mohon maaf bila selama saya melaksanakan tugas saya sebagai katekis saya ada kekurangan, pasti ada kekurangan dan kekeliruan, saya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih sekali atas pengalaman, refleksi, dan juga nasihat dari kami yang sangat dalam. Aku dipanggil
tidak ada duanya. Yang namanya Pak Paulus sebagai katekis Payang di Tanding. Saya kenal dengan Pak Paulus tahun 73 ya. Terus saya masih operator, kami sama-sama memanjau kemana-mana, dan dia selalu memberikan jalan bagi saya. Dan masih sosial. Mic-nya dekat. Dan dia bekerja serius, tidak separuh-separuh. Ini yang berkesan bagi saya. Dia mengerjakan apapun dengan sepenuh hati. Saya kira ini patut untuk menjadi kenangan bagi kita semua. Banyak terima kasih Pak Paulus atas dedikasinya, atas pemberian dirinya, atas pengorbanannya, atas contohnya. Saya kira tidak ada banyak kisah yang lain, karena kita melihat dia menjadi katekis sampai, saya tidak mau katakan sampai darah terakhir, tapi sampai nampaknya tak berdaya lagi ini nampaknya, tapi masih sehat. Saya kira ini juga contoh dari para pastor yang ya nggak tahu lah, kadang selalu minta fasilitas dan lain sebagainya. Pak Paulus kendaraan apapun yang dikasih terima dan berjalan, sekali berjalan tetap berjalan. Banyak terima kasih atas kerjasamanya Pak Paulus, semoga sehat selalu. Dari gunung turun ke